Kesempatan yang sangat berbahagia ini, walaupun kita selalu berangkat ataupun ayahanda bunda pernah berangkat ke sana, tapi tidak ada kata-kata bosen berangkat ke kota Mekah ataupun Madinah. Iya, malah yang sudah berangkat pengen berangkat lagi. Itu sudah terbiasa. Namun yang ingin kita bahas, rindu kita ke Ka'bah dan ke Madinah itu tidak akan pernah putus. Tidak akan pernah putus. Maka malam ini kita bahas, ataupun rindu kami, ataupun kami selalu merindukan Mekah dan Madinah, rindu dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Kenapa ya? Dan apa sih hebatnya dua tanah ini? Sehingga kita ini ingin sekali datang ke sana. Bila perlu, mungkin setiap bulan kita datang ke sana. Subhanallah. Walaupun dengan berbagai macam situasi, apakah kena progresif lah, menjadi setiap berangkat yang kurang 5 tahun kena 7 juta, ada aja yang berangkat. Subhanallah. Dan luar biasa, apa sih yang sebenarnya hal yang seperti ini? Mari kita bahas sedikit-sedikit insya Allah. Ya. Pertama yang ingin disampaikan, kota Mekah itu memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Madinah pun dipilih. Mungkin di antara ibu bapak bertanya, kenapa ya yang dijadikan ada Ka'bah di sana, Madinah itu tempat Rasul hijrah, kenapa gitu Rasul hijrahnya nggak ke Indonesia gitu? Apalagi nggak ke Depok gitu misalnya. Apalagi ke Tasikmalaya misalnya gitu. Ataupun Rasul lahirnya itu di Jakarta gitu. Atau di ibu kota baru gitu nanti gitu. Di mana? Kenapa nggak di situ? Kenapa gitu? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin akan selalu ditanyakan. Itu pertanyaan, kenapa Mekah, kenapa Madinah? Bahkan ujung-ujungnya, kenapa hari 7 hari? Kenapa Jumat paling mulia? Kenapa Ramadan adalah bulan yang paling mulia? Kenapa di bulan yang paling mulia ada hari yang paling mulia 10 akhir Ramadannya? Di 10 akhir Ramadannya, kenapa ada malam yang paling mulia, Lailatul Qadarnya? Dari sekian ratus ribu nabi, ternyata hanya 25 yang dipilih dari 25. Kenapa harus ala ulul azmi? Dari ulul azmi, kenapa harus Nabi Muhammad satu orang? Selalu kita tanya, kenapa gitu ya? Nah, jawabannya hal seperti itu biar lebih enak. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah menjawab semuanya, iya, dengan mengatakan kata-katanya. Surat Al-Qasas ini ada di ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Artinya apa? Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan Tuhanmu yang telah menciptakan segala-galanya, maka Tuhanmu lah yang memberikan keutamaan dari apa yang diciptakannya. Maksudnya apa? Allah yang menciptakan, maka Allah yang mengatur, maka Allah yang memilih. Udah terserah. Kalau mengatakan, kenapa harus Ramadan yang paling mulia di antara 12 bulan? Kan Allah yang menciptakan, maka terserah Allah yang memilih. Iya, kenapa kita jadi orang Indonesia? Allah menciptakan, ya Allah memilih. Tapi apapun yang Allah pilih itu pasti baik buat kita. Dan ulangi lagi, kenapa harus Mekah dipilih? Ya Allah yang menciptakan, maka Allah yang memilih. Nggak usah jauh-jauh. Kita ini dipilih oleh Allah, bukan hanya sekedar manusia diciptakan, tapi kita diciptakan oleh Allah menjadi orang beriman. Sekarang kalau saya tanya, punten sama bunda, ayahanda, ada nggak orang lebih pintar dari kita tapi tidak beriman? Ada nggak? Ada nggak orang lebih kaya dari kita tapi tidak beriman? Ada nggak? Banyak. Iya, ada nggak orang yang paling tinggi jabatannya juga tapi tidak beriman? Ada nggak kira-kira? Banyak. Nah, kita jangan berpikir dengan mengatakan, kenapa ya Allah ini kok dia padahal pinter, padahal baik, tapi nggak beriman ya? Bahkan akhirnya akan berpikir mengatakan, Allah ini tega, nggak adil nih. Kalau Allah Maha Pengasih Penyayang, kenapa semuanya nggak dimasukin ke surga aja? Kenapa harus buat neraka? Kenapa dia tidak dikasih iman? Kenapa dia tidak dikasih hidayah? Sementara saya dikasih hidayah. Kenapa? Punten.